Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Edumi, Education Learning Center. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan dasar-dasar penelitian. Kemarin kita udah bahas terkait dengan dasar-dasar penelitian, udah banyak kita bahas. Sekarang kita melanjutkan kembali. Nah, dasar-dasar penelitian. Kita ulas kembali terkait dengan dasar-dasar penelitian. Penelitian itu apa sebenarnya? Penelitian itu proses pengkajian isu secara ilmiah dengan tujuan maksud tertentu. Nah, kita ingatkan mengenai penelitian itu harus ada isu, ada topik yang harus kita kaji. Dan tentunya kajian itu didasarkan dengan keilmiahan, logis, empiris, dan sistematis dengan maksud tertentu. Nah, kemarin udah kita bahas mengenai cakupan penelitian, syarat ilmiah, pisau analisis, pola berpikir, jenis penelitian, masalah, variabel, dan alat ukur. Nah, tentunya ini pembahasan-pembahasan sudah kami sajikan dalam pembelajaran secara digital. Silahkan kunjungi itunya, portalnya, baik di TikTok ataupun YouTube ataupun media sosial yang lainnya. Kita udah cantumkan Edumi itu berkaitan dengan media-media yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan alat ukur. Ya, kita membahas tentang alat ukur. Alat ukur itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih penting di penelitian alat ukur itu? Ya, benar. Di penelitian alat ukur itu sangat dibutuhkan. Measurement itu sangat dibutuhkan. Research and measurement itu terkait dengan alat ukur penelitian. Alat ukur penelitian itu berfungsi buat apa sih? Buat ngukur di mana instrumen itu harus kita angkakan. Kenapa harus diangkakan? Karena dari dari instrumen yang berbentuknya itu berbentuk konsep itu tidak bisa dideskripsikan. Bisa dideskripsikan dengan caranya ditentukan alat ukurnya. Seperti itu. Cakupan alat ukur di sini, alat ukur itu ada dua. Saya klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama tes dan yang keduanya itu non-tes. Tes itu yang kayak gimana? Tes itu sesuatu hal yang membutuhkan jawaban. Itu tes. Sesuatu hal yang membutuhkan jawaban. Contohnya apa? Dari mana kamu? Dari mana asal kamu? Dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung. Itu kan ada jawabannya ketika dites, ya. Yang keduanya itu berkaitan dengan non-tes. Kalau non-tes itu berkaitannya dengan jawaban semuanya itu mengandung sebuah kebenaran. Namun di situ ada grade-nya. Entah itu 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2. Contohnya dikotomi. Dikotomi itu kayak gimana contohnya? Contohnya, apakah ruangan ini sangat nyaman? Jawabannya iya atau tidak. Ada jawabannya, dan mengandung angka semuanya. Nah, terus yang politominya, apakah kondisi pembelajaran online ini sangat baik? Nah, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pembelajaran online ini? Baik? Tidak baik? Sangat baik. Gitu kan. Jadi dari runtutan pemilihan skala itu mengandung angka semuanya. Ya. Kita contohkan ada di kasusnya itu berkaitan dengan kasus penelitian. Ada di judul, itu terkait dengan tes dan non-tes. Nah, itu berkaitan dengan tes dan tes. Ini diperkuat dengan Ari Kunto, instrumen penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tes dan non-tes. Tesnya itu berkaitan dengan apa, ataupun kapan kita melakukannya.
Dalam pendidikan itu ada 3 cakupan. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Kognitif itu biasanya masuknya ke tes, biasanya masuknya ke tes itu berkaitan dengan potensi, ya. Kalau afektif dan psikomotor ini masuknya ke non tes karena berkaitan dengan sikap dan keterampilan, ya. Entah itu berkaitan dengan sikap, entah itu berkaitan dengan keterampilan. Contohnya kita melakukan kajian berkaitan dengan praktek-praktek, itu biasanya itu ke psikomotor. Itu diukurnya dengan apa? Diukurnya dengan non tes. Biasanya itu berbentuknya itu observasi. Baik, kita contohkan di kasusnya ataupun kita contohkan di judul biar paham, ya. Nah, di sini ada 3 judul berkaitan dengan pendidikan. Nah, udah kita bahas mengenai variabel-variabel dan kita bahas juga alat ukurnya. Pemanfaatan media digital. Ini kan udah ranahnya itu kan ke skala sikap. Tadi udah diklasifikasikan berkaitan dengan sikap ataupun berkaitan dengan keterampilan, itu masuknya ke non tes. Nah, berarti di sini non tes nih. Pemanfaatan media digital, keterlibatan belajar siswa, literasi digital, akses teknologi, itu masuknya ke non tes semuanya. Bentuknya yaitu kuesioner. Nah, kuesioner, observasi, itu bentuknya non tes. Nah, begitupun iklim belajar di judul yang kedua, iklim belajar, disiplin belajar, kepuasan belajar, tingkat kedisiplinan, itu masuknya ke non tes, ya. Jadi dari variabel yang pertama itu dari masalah ataupun topik masalah. Masalah ditentukanlah sebuah topik. Topik di sini ada yang namanya variabel. Variabelnya variabel dependent dan independent, ataupun kita tambahkan variabel moderating ataupun intervening, ya kan. Di situ dari variabel ini kita tentukan apanya, kita tentukan alat ukurnya. Caranya seperti apa? Sebenarnya ini udah dibahas dalam e-course yang yang saya sajikan dalam edumi.net, itu udah saya sajikan terkait dengan alat ukur. Cuma ini sekilas saya kocek ataupun kita bahas terkait dengan alat ukur. Alat ukur itu yang pertama itu dikaji secara, itu udah ditentukan variabelnya, ya. Contohnya kita mau mengkaji terkait dengan disiplin belajar nih, disiplin belajar yang pertama itu membahas mengenai teorinya terlebih dahulu. Teorinya teori apa? Itu yang harus kita tentukan, disiplin belajar ini. Setelah ditentukan teorinya, baru tentukanlah yang nama indikator. Indikator itu apa? Indikator itu yang mengukur dari teori itu. Disiplin belajar indikatornya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada indikatornya. Yang saya contohkan di sini buat teman-teman biar ada logika sederhananya. Contohnya wanita cantik. Wanita cantik itu indikatornya apa aja? Yang pertama berambut panjang, contohnya indikatornya berambut panjang. Yang keduanya tingginya, gitu kan. Tingginya berapa? Itu indikatornya. Yang ketiganya berkulit putih ataupun berkulit hitam, itu kan indikator. Itu masuknya ke indikator. Jadi wanita cantik itu bisa diindikatorkan ataupun diukur secara indikatornya. Nah, itu penentuannya ditentukan. Jadi disiplin belajar juga bisa ditentukan indikatornya sesuai dengan kajian teori. Nah, di situ. Yang ketiganya, setelah ditentukan indikatornya, tentukanlah blueprintnya.
Apa itu blueprint? Blueprint itu kisi-kisinya. Kisi-kisi kita buat, kisi-kisi soal kita buat. Setelah kita buat kisi-kisi itu, ditentukan juga skalanya. Skalanya itu mau kita gunakan skala apa? Skala Likert, skala Trondijk, skala dikotomi ataupun skala yang lainnya, rating grafik dan yang lainnya. Itu kita tentukan di blueprint ini ataupun di kisi-kisi. Setelah kita bentuk kisi-kisinya, barusan kita bentuk yang namanya butir soalnya. Nah, setelah kebentuk butir soalnya, barusan tuh kita gunakan untuk mengetes. Instrumen itu barusan kita gunakan untuk ngetes siapa, ngetes responden itulah yang jadikan sasaran ataupun yang jadikan subjek untuk mengambil data. Paham ya? Jadi saya urutkan nih dari pembahasan awal. Kalau yang belum ikut silahkan buka lagi pembahasan dari awal terkait dengan dasar-dasar itu diikuti sehingga pemahamannya itu utuh seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya itu saya sajikan di e-course untuk prakteknya. Ini cuma sekilas saja yang saya sampaikan karena tidak semuanya saya jelaskan di sini. Ini cuma pengantar. Lagi-lagi ini sebagai pengantar. Nah, di situ itu berkaitan dengan alat ukur. Alat ukur itu berkaitannya dengan variabel. Variabel itu berkaitannya dengan masalah. Dari masalah ditentukan variabel dan alat ukurnya, itu yang menentukan mana yang mau kita gunakan, penelitian kualitatif, kuantitatif ataupun R&D. Seperti itu ya. Tentunya itu juga dikocek dengan pisau analisis. Pisau analisis kita udah bahas juga pola berpikirnya deduktif ataupun induktif, udah kita bahas, entah itu dari teori ke pengujian ataupun dari kenyataan, dari data disimpulkan menjadi sebuah teori. Itu udah kita sajikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan alat ukur. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan ataupun teman-teman yang mau komentar dan ingin didiskusikan, dikonsultasikan, silahkan kami buka secara terbuka. Di Edumi kita sajikan untuk menampung inspirasi-inspirasi ataupun komentar-komentar dari teman-teman ataupun yang mau ditanyakan ataupun dikonsultasikan, silahkan. Kita coba untuk menjelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan ataupun kita bahas secara penelitiannya kayak gimana, prosesnya seperti apa. Ya, mungkin itu saja. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.